آداب النوم هذا هو العنوان الأصلي لمحاضرة سابقة ألقاها كيري حاجي محمد بخيت ألف ميم. أرجو الإذن بإعادة تحميل ونشر هذا النص تحت عنوان حول أحكام النوم في الإسلام. تستند هذه الآداب إلى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليم العلماء السابقين. للالتزام بهذه الآداب فوائد وفضائل كثيرة، حتى النوم له أجر. Tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa pada umumnya kita tidur dianjurkan sehari semalaman kira-kira 8 jam. 8 jam sehari semalaman berarti sepertiga hidup kita. Kalau kita hidup maka tidur saja 28 tahun. Coba bayangkan tidur selama 20 tahun dapat pahala. Subhanallah. Mudah-mudahan tidur kita selama ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah sedikit pengantar cuplikan dan ringkasan ceramah yang akan ditayangkan ulang. Dengan narasumber dan suara asli dari Kiai Haji Muhammad Bahet AM. Kita ikuti ceramahnya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Berikut ini, selamat menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bi'ulumih. Adabun naum. Ini membicarakan tentang tata cara atau tata kerama tidur. Dari sekian lengkapnya ajaran Islam, ajaran agama kita, sampai urusan guring pun ada aturannya. Sampai urusan tidur ada tata keramanya. Urusan qadha hajat ada aturannya. Jadi ini Islam merupakan agama yang paling lengkap, yang mengatur segala macam perkara-perkara dalam kehidupan kita. Sampai masalah tidur itu diatur bagaimana supaya tidur itu menjadi tidur yang bernilai ibadah. Sebab sayang tidur ini adalah banyak menghabiskan waktu. Kita kadang terasa 2-3 jam sampai 4 jam, 5 jam sehari keadaan tidur. Nah, kalau waktu sekian jam ini terbuang sia-sia tanpa ada nilai ibadah, maka itu adalah satu kerugian bagi kita. Nah, oleh karena itu agama kita mengatur bagaimana supaya tidur kita itu dapat pahala. Imam Al-Ghazali mengatakan kalau orang tidur sehari 8 jam, umur 60 tahun, berarti 20 tahun
jumlah tidur kita. 20 tahun kita guring. Nah, andai kata 20 tahun itu menjadi sesuatu yang bernilai ibadah, sesuatu yang menjadi nilai pahala, maka itu sangat banyak akan menambah timbangan amal kita di akhirat. Al-awwalu yang pertama, adab naum at-taharatu was-siwak, bersuci. Jadi hendaknya kita tidur itu dalam keadaan suci. Orang yang tidurnya itu selalu dalam keadaan bersuci, maka itu menjadi alamat, menjadi petunjuk bahwa orang ini pun kena matinya dalam keadaan suci. Itu alamatnya. Orang yang tidurnya selalu dalam keadaan bersuci, maka itu kena wafatnya pun orang ini dalam keadaan suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza nama al-abdu ala taharah, urija biruhu ila al-arash, wa kanat ru'yahu sadiqah, wa illam yakun ala taharah, qasurat ruhuhu anil bulugh, fatilkal manaba adghasu ahlam la tasduq." Apabila tidur seorang hamba dalam keadaan suci, tidur dalam keadaan suci dari hadas besar, hadas kecil, suci. Nah, pada waktu tidur dalam keadaan suci itu, maka roh orang ini adalah memantau aras Allah. Ini roh kita ini naik ke aras Allah, artinya dibukakan aras Allah. Sehingga mimpi-mimpi yang didapatnya dalam tidur itu adalah benar. Dan apabila seseorang hamba tidurnya dalam keadaan tidak suci, maka rohnya itu pendek daripada sampai ke aras. Nah, fatilkal manamat adghasu ahlam, maka mimpi-mimpi orang itu pun adalah bunga-bunga tidur. La tasduqu, tidak benar. Nah, ini keuntungan suci. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci itu. Jadi kalau dapat mimpi, mimpinya bisa diproses. Mimpinya bisa diproses sehingga menimbulkan takwil, menimbulkan takbir mimpi. Dan takbir itu bisa menjelaskan apa-apa yang telah terjadi dan bisa membukakan pengetahuan tentang hal-hal yang akan terjadi. Nah, itu mimpi. Jadi mimpi kita dalam keadaan suci, nah mimpi itu antara dua, takbirnya bisa menjelaskan apa yang telah terjadi, bisa juga membuka akan pengetahuan tentang yang akan terjadi di akan datang. Seperti Rasulullah SAW sebelum beliau bisa merebut kota Mekah, dimimpikan terlebih dahulu. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminin. Jadi Nabi dalam mimpi beliau masuk kota Mekah, merebut kota Mekah dalam keadaan aman, dalam keadaan tiada perlawanan yang berarti daripada orang Quraisy. Itu mimpi sebelum kejadian. Berapa waktu kemudian hanya terjadi. Dan ternyata apa yang dalam mimpi itu adalah benar. Nah, ini mimpi yang didapat dari tidur dalam keadaan bersuci. Asani yang kedua, ayyu'idda tahurahu wa siwakahu wa yanwi al-qiyama lil ibadah inda tayaqquz.
ayyu'idda tahurahu wa siwakahu, bahwa dia menyiapkan bersucinya, siwaknya, dan dia berniat akan bangkit untuk ibadah apabila terbangun di tengah malam. Ini niat. Jadi hendak guring itu sudah ada niat dan sudah ada persiapan. Ada persiapan sudah air untuk bersuci, ada persiapan siwak, ada niat kini bila bangun jam 4 atau jam 3 maka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salisu yang ketiga, an la yabita man lahu wasiyatun illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sih fa innahu la ya'manul qabda minan naum. Bahwa tidaklah bermalam orang yang baginya itu ada wasiat, melainkan wasiatnya itu tertulis di sisi kepalanya, karena dia tidak aman akan dicabut nyawa pada waktu tidur itu. Jadi artinya sebelum kita tidur itu kita ada wasiat. Bisa wasiat itu berupa surat, bisa berupa ungkapan kepada istri kita atau kepada siapa. Wasiatnya apa? Pertama yang perlu diwasiatkan, perlu diberitahu adalah hutang-hutang kita. Nah, mestinya tahu. Ditulis di situ bahwa aku ada hutang dengan si Fulan bin Fulan sekian. Ada hutang dengan Fulan bin Fulan sekian. Ada hutang dengan Fulan bin Fulan sekian. Aku ada harta di sana, hartaku ada berupa kebun, ada berupa ini. Ini kalau orang di rumah kada tahu keadaan kita. Kalau di rumah kada tahu. Nah itu ada wasiat. Karena kita dalam keadaan tidur, kita kada aman. Bisa salajur. Banyak orang guring salajur. Salajur meninggal dunia. Nah kalau kita kada tahu kita ada hutang, kita akan menanggung beban yang berat di akhirat. Kita ada barang-barang titipan orang dengan kita. Nah, ditulis dalam surat wasiat itu. Itu sepeda motor, itu titipan orang. Ampunnya si Fulan bin Fulan. Itu ini barang titipan orang. Itu barang hutangan dari si Fulan bin Fulan. Sehingga begitu kita meninggal dunia, yang hidup ini mudah. Jadi kita mati kada membawa beban. Kada mau beban. Jadi hutang piutang kita jangan disimpan. Karena begitu kita wafat, jadi masalah antara ahli waris. Ada orang nagih hutang. Abaikan ada hutangan aku 10 juta. Nah, datang pun saya pun, udah abaikan ada titipan aku. Ini barang. Nah kalau kita kada bepadah, nah itu menimbulkan bisa-bisa pertengkaran, permasalahan. Nah jadi supaya mati itu kita ringan. Mati itu kada ada menanggung hutang piutang dan sebagainya. Ar-rabi'u yang keempat, ayyana mataiban min kulli dzambin. Bahwa dia tidur itu dalam keadaan sudah tobat dari tiap-tiap dosa. Tobat sudah. Salimal qalbi li jami'il muslimin. Selamat hatinya bagi sekalian kaum muslimin. Artinya la yuhaddisu nafsahu bi zulmi ahad. Dia tidak mencita-citakan, merencanakan, menceritakan akan dirinya dengan berbuat kezaliman kepada seseorang. Jadi waktu kita hendak tidur itu, kita sudah tobat dan hati kita kada ada niat untuk mengganggu seseorang bila bangun guring kaina. Kada ada niat. Wala ya'zimu ala ma'siyah in istaikaza, dan dia tidak ada mencita-cita kepada maksiat bila mana kina bangun guring. Jadi guring dalam keadaan bersih.
Tidur dalam keadaan tidak ada menyimpan dendam kepada seorang juga pun. Tidur dalam keadaan tidak ada niat untuk menyakiti orang di esok harinya. Nah, jadinya jangan belum guring sudah main cita-cita maksiat. Bangun belum guring sudah main cita-cita hendak maksiat. Karena esok aku hendak menggawi ini perbuatan maksiat. Esok kena aku hendak melakukan ini perbuatan maksiat. Cita-cita maksiat. Guring, nah ini orang guring dalam keadaan membawa kemaksiatan. Al-khamisu yang kelima ayyaqtasida fi tamhidil furushin na'imah, bahwa dia menyadangi pada menghamparkan hamparan yang empuk. Hamparan itu arti jangan hamparan yang empuk, arti yang yaktasid, yang tengah artinya. Jangan yang terlalu empuk, jangan ada hamparan juga. Jadi ada hamparan-hamparan yang iktisad, yang tengah. As-sadisu yang keenam an layana malam yaglibhun naum, bahwa dia tidak tidur selama tidak memaksa akan dia oleh tidur. Yang hendak diguring-guringnya kan mata nang kada hendak guring itu. Karena lebih baik kita berzikir, lebih baik kita membaca kitab, lebih baik kita membaca buku-buku amalia ketimbang guring. Jadi mata belum guring, jangan hendak diguring-guringnya kan. Wala yatakallaf istijlabahu, dan dia tidak memaksakan mengguringkan itu. Illa idza qasada bil isti'anata 'ala al-qiyam bi akhiril lail, kecuali bila adalah tujuannya dengan demikian itu pertolongan atas bangun di akhir malam. Ayo kita nak mengguringkan mata pukul 10 pukul 11 supaya kita bangun di akhir malam atau di jelang sahur itu. As-sabi'u yang ketujuh ayyana mustaqbilal qiblah, bahwa dia tidur itu dalam posisi menghadap kiblat. Ini satu keutamaan. Ada dua cara posisi menghadap kiblat itu. Ada cara orang yang dalam lahat. Nah, jadi artinya bagian tubuh kita yang muka ini menghadap kiblat. Jadi kita guring itu bahiring. Nah, guring bahiring. Bagian tubuh sebelah kanan kita ini tilam. Nah, sedangkan wajah kita, dada kita, perut kita sampai seterusnya itu menghadap kiblat. Adapun cara kedua menghadap kiblat itu batis menghadap kiblat, telapak batis menghadap kiblat, kepala membantal. Nah, itu menghadap kiblat juga. Nah, kiblatnya di sana misalnya, nah guringnya betilantang nih guring betilantang, batisnya menghadap kiblat, tapi kepala ini tinggi dibentali. Nah, itu posisi menghadap kiblat juga ngarannya. Nah, orang mati itu ada dua tuh. Orang mati ada dua. Posisi orang mati waktu belum dikubur, posisi mayat itu menghadap kiblat. Artinya batisnya ke kiblat, kepalanya dibantali. Kemudian posisi dalam kubur itu menghadap kiblat juga, tapi lain lagi. Hanya bagian wajahnya, dadanya, perutnya menghadap kiblat. Bahiring tuh. Nah, boleh antara dua itu mana kita pilih untuk guring supaya menghadap kiblat. Asaminu yang kedelapan doa indan naum, ketika hendak tidur, bima warada, dengan yang datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya diakhirilah, kita akhiri hidup kita, akhiri jaga kita dengan doa, dengan zikir. Yang minimal yang paling pindik ke asal ada Bismikallahumma ahya wa amut misalnya. Bismikallahumma ahya wa amut.
Enak lagi tambahi surah-surah apa misalnya ayatul kursi lebih bagus lagi supaya akhir jaga kita dengan zikir. Nah ini alamat juga, ini tanda juga orang nama amalkan itu kena akhir hidupnya pun dengan zikir juga. Wa minhu setengahnya qiraatul ikhlas wal muawwizatain, membaca surah ikhlas, membaca falak dan annas, wa yamfusu bihinna fi yadayhi, dia tiupkan dengannya dua tangannya, wa yamsahu bihima wajhahu, dia sapukan dengan dua tangan itu wajahnya, wasaira jasadihi, dan sekalian jasadnya. Artinya kita buka dua tangan kita kayak berdoa kayak ini, nah kita bacakan qul huwallahu ahad, falak dan nas, kita tiup tangan kita, habis ditiup pusutakan kamuha. Nah, pusutakan kamuha habis kemana kau sampai tangan di awak kita nih. Nah, itu bagian dari ajaran Nabi juga bila hendak kuring. Ayat kursi wa tasbihi salasan wa salasin, subhanallah 33, wa tahmid kadzalik, alhamdulillah 33, wa takbir kadzalik, Allahu akbar 33. Itu termasuk amaliyah namanya, disunatkan hendak kuring. Artinya mengkada samuaan ya minimal ada hendak kuring itu ditutup dengan zikir. Udah kita bepandir pulang, nah bahasa pulang kita supaya akhir guring dengan akhir bangun dengan zikir. At-tasi'u yang ke-9 ayyatazakkara 'indan naum annan nauma nau'u wafatin wa tayaqquza naumu ba'sin, bahwa dia mengingat ketika hendak guring itu bahwa guring atau tidur itu adalah satu macam kematian, dan bangun itu semacam dibangkit. Jadi kita hendak guring itu menyadari bahwa guringnya adalah wafat. Nah makanya kita suruh bersuci, disuruh bersuci, disuruh membereskan, ya sekadang-kadangnya memberitahu hutang piutang segala macam. Kita disuruh lagi menghadap kiblat, kita disuruh lagi berzikir, karena ini semacam wafat ini. Dan bangun kayaknya semacam dibangkit. Wal yatahaqqaq annahu yutawaffa ala ma huwa al-ghalibu alayhi min hubbillah wa hubbi liqa'ih aw hubbi dunya wa yuhsyaru ala ma yutawaffa alayhi. Dan hendaklah dia meyakini, memastikan bahwa dia akan diwafatkan atas keadaan adalah dia terbanyak atas keadaan itu dari kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada bertemu Allah, atau kecintaan dunia. Kita hendak tahu wafat kita dalam keadaan apa. Hendak tahu kita mati dalam keadaan apa. Nah, yakinilah bahwa kita mati itu dalam keadaan apa yang terbanyak kita kerjakan dalam hidup. Nah, kita mati dalam keadaan itu. Wa la yatahaqqaq annahu yutawaffa ala ma huwa al-ghalib alai min hubbillah wa hubbi liqa'ih. Kalau kita sehari-hari ini biasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, kita akan dimatikan dalam keadaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bila kita sehari-hari ini cinta kepada ilmu, cinta kepada menuntut ilmu, cinta kepada mengajar ilmu, nah kita pun akan diwafatkan dalam keadaan itu. Bila sehari-hari kita cinta kepada dunia, cinta kepada ahli dunia, kita akan wafat dalam keadaan cinta kepada dunia. Nah itu sudah menjadi hukum adat lah, sudah demikian itu. Wa yuhsyaru ala ma yutawaffa alaih, dan dia akan dihalau di akhirat atas apa yang diwafatkan dia atasnya. Kalau dia wafat dalam keadaan zikir, dia di akhirat akan dikumpulkan dengan ahli zikir.
Kalau dia wafat dalam keadaan ilmu, dia mati akan dikumpulkan dengan orang-orang ahli ilmu. Kalau dia wafat dalam keadaan mencintai dunia, dia di akhirat akan dihalau beserta ahli dunia. Wa yuhsyaru ala ma yutawaffa alaihi. Ya, makanya biasanya mimpi-mimpi orang guring itu kada jauh dengan pekerjaannya sehari-hari. Itu sudah kebiasaan. Orang yang memimpi di dalam tidurnya itu biasanya mimpinya itu kada jauh dengan apa yang dia kerjakan sehari-hari. Kada jauh dengan itu. Ada aja hubungannya. Kalau orang petani misalnya memimpi, ada mungkin mimpi jadi camat. Tidak mau. Orang petani mimpinya paling apa? Urusan cangkul, urusan nukar pupuk, urusan bertanam. Ada hubungannya dengan gawiannya sehari-hari. Orang tukang, mimpinya apa? Mimpi bisa menggergaji, bisa mencari papan, bisa mencari semen. Orang pedagang mimpinya kada jauh dari itu. Nah, artinya apa? Bahwa di akhirat itu keadaan kita kayak apa? Kayak apa kita hidup di dalam dunia ini. Al-ashir yang ke-10, ad-du'a inda tanabbuh, doa ketika bangun. Nawal yaqul awalan, yang pertama-tama dia katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu paling inting itulah. Ada hendak banyak itu paling kada. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Summa yaqra, kemudian dia baca khawatimah Ali Imran 10 ayat akhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi ayat. Wal yusabbi 10 bertasbih 10, wal yahmad kadzalik, alhamdulillah 10, wal yukabbir kadzalik, Allahu akbar 10, wal yuhallil kadzalik, tahlil la ilaha illallah 10. Nah, itu lebih banyaknya lagi, lebih lengkapnya lagi. Walhasil yang penting tidur ditutup dengan zikir, bangun pun dimulai dengan zikir. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail iftataha salatah qala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah bila bangun dari malam hari beliau memulai. Qal, berkata beliau, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir samawati wal ard, alimal ghaib wasyahadah, anta tahkumu baina ibadik fi ma kanu bihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqq biiznika innaka tahdii man tashaa ila siratal mustaqim. Summa yaftatihu shalah, kemudian Nabi mulai sembahyang, wa yusalli raka'atain khafifatain, Nabi sembahyang 2 rakaat yang ringan. Summa yusalli masna masna, lalu sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ma tayassara lahu, yang mudah bagi beliau, wa yakhtimu bil witir, dan beliau tutup dengan witir, illam yakun qad shallal witra, jikalau beliau belum sembahyang witir. Bangun guring, sembahyang bebersih, sembahyang sunat wudu kah misalnya, sunat tahajud, sunat hajat kah. Nah, kayaknya hanya tutup dengan witir kalau belum berwitir. Kalau sudah berwitir rimba isya, ada perlu lagi witir. Wa kana rubbama jahara bil qiraah wa rubbama asar. Kadang-kadang Nabi itu nyaring bacaan sini, kadang-kadang asar pelan. Wa aktsaru ma sahha anhu fi qiyamil lail, paling banyak yang sah dari Nabi pada ibadah sitin di malam hari, 13 rakaatan, 13 rakaat. Ada yang mengatakan 11 rakaat. Sembahyang Nabi malam itu 2, kita tutup dengan 1. Sehingga jadi 11 atau jadi 13 rakaat. Nah, itu terserah kita.
hendak 2 rakaat saja sembahyang, hendak sarakaat saja sembahyang. Asal ada sembahyang 4 di tengah malam atau di akhir malam itu. Nah, kita misalnya belum berwitir habis isya, nguring akhir malam kita bangun kita berwudu sembahyang minimal sarakaat sembahyang sunat witir. Nah, supaya kita dapat bagian dalam orang-orang yang bangun di tengah malam. Nah, kemudian bayanu annal aurat lil mutajarrid bil ibadah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.